Pramudia Anantatur atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pram adalah anak yang lahir pada 6 Februari 1925 dari pasangan Mastur dan Umi Saidah. Ayahnya Mastur berprofesi sebagai guru dan seorang penulis. Selain itu, ayahnya juga pernah menjadi kepala sekolah Institut Budi Utomo dan seorang aktivis cabang Blora. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang pedagang. Pram adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Duduk. Dasar anak gak berguna. Sekolah tidak naik sampai 3 kali. Mau jadi apa kamu? Maaf ayah, Pram berjanji akan lebih baik lagi. Allah, bicaramu itu bosan ayah mendengarnya. Bicara kamu yang itu saja. Anak tidak berguna itu seperti kamu tahu. Percuma ayah membiayai kamu sekolah dari dulu kalau hasilnya seperti ini. Anak tidak berguna itu seperti kamu tahu. Mulai sekarang, ayah tidak akan membiayai kamu lagi sekolah. Biarkan saja ibumu yang membiayai. Tekanan yang diberikan oleh ayah Pram membuat Pram sulit untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Ia merasa apa yang ia lakukan akan selalu dikritik oleh sang ayah. Maka dari itu, ia memilih untuk berkomunikasi dan menumpahkan perasaan yang sedang ia alami lewat menulis. Tulisan pertama yang dihasilkan Pram ialah tentang berbagai macam resep dan berbagai macam tumbuhan beserta khasiatnya. Karya pertamanya juga berjudul tentang buku harian. Karya-karya pertamanya tersebut tidak diterbitkan dikarenakan hilang. Pram semasa kecil banyak menghabiskan waktu di Blora. Salah satu teman Pram bernama Ki Panji Konang mengatakan bahwa semasa kecil Pram sering memanfaatkan bungkus kertas rokok sebagai tempat untuk menulis. Jorok sekali Pram, pungut-pungut sampah seperti itu. Mungkin bagimu ini adalah sampah, tapi bagiku ini adalah mimpi. Mimpi kok di kertas ada-ada saja, mimpi itu di sini. Aku hanya ingin hidup menjadi seorang penulis, ingin menyampaikan isi hatiku. Aku ingin menyampaikan apa yang tidak bisa aku sampaikan. Perihal menulis di sampah itu menjijikan, ilmu tidak hanya lewat buku, tapi lewat berbagai penjuru. Di manakah engkau berada, sahabat lama yang... Pram melanjutkan sekolahnya di Sekolah Kejuruan Radio Surabaya. Kondisi ekonomi yang sederhana memaksanya untuk berhemat dan bekerja bersama ibunya sebagai pedagang kue. Kemudian, ia lulus dari sekolah pada tahun 1941, tepat ketika Perang Dunia Kedua pecah. Nak, maaf ya, kamu jadi ikut susah seperti ini. Tak apa Bu, justru Pram berterima kasih sama Ibu karena sudah mau membiayai Pram selama ini. Pram banyak belajar dari Ibu, belajar tidak mengeluh, belajar bagaimana caranya hidup, dan belajar bagaimana caranya memanusiakan manusia. Pram, ibu tahu menjadi kamu itu tidak mudah. Terima kasih banyak sudah menjadi anak yang berbakti untuk ibu. Ibu yakin suatu hari nanti kamu pasti menjadi seorang penulis yang sangat besar. Terima kasih ya Bu, sudah percaya bahwa Pramudia ini bisa bertopang pada kakinya sendiri. Selama perang, Pram bekerja untuk kantor berita Jepang Domei. Namun, ketika banyak orang Indonesia yang diharuskan Jepang untuk melakukan kerja paksa, pandangannya pun seketika berubah. Pramudia, aku Maimunah Tamrin, salah satu penggemarmu. Beberapa tulisanmu ku baca, dan untuk ukuran pribumi sepertimu, kamu menggali dengan dalam. Bahasamu tidak klise, aku yakin kamu bukan hanya ingin menulis tentang awan gemawan atau bulan sabit yang ditemani ranting di sebuah malam. Itu hanya hal lalu saja, tidak begitu menarik. Pram kemudian pindah ke Jakarta
dan menyunting jurnal pro kemerdekaan. Pekerjaan ini membuat Pram dipenjara selama 2 tahun. Ketika berada di bui, penjaga penjara memberinya salinan novel John Steinbeck of Mice and Men yang digunakan Pramudia untuk belajar bahasa Inggris. Ia juga memerangi keputusasaan selama di penjara dengan menulis. Selama masa penahanannya itulah, Pramudia menyelesaikan novel pertamanya berjudul Perburuan. Hei pribumi, baca ini, kamu perlu belajar bahasa Inggris, jadi kami tidak sulit jika berbicara dengan kamu. Pada tahun 1965, ia ditangkap pemerintah Orde Baru atas keterlibatannya di Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang bisa disebut juga dengan Lekra. Lekra dianggap terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Pramudia Anantatur, penulis dengan genre kiri. Benar? Ya, saya Pramudia. Saya akui bukumu itu bagus. Hanya saja masyarakat di sini tidak memerlukannya. Ingat hukum alam. yang kuat yang berkuasa, dan yang lemah hanya meminta doa. Saya belajar dan menulis agar tidak seperti kamu. Pramudia, nampaknya kamu lupa, kamu lahir di Indonesia, di mana apa yang kamu lakukan hanya sia-sia dan percuma, karena kamu bukan pemegang kuasa atas segalanya. Puluhan tahun Pram melewati sulitnya hidup, dan setelah kemerdekaan, ia memfokuskan dirinya untuk terus berkarya, menulis berbagai judul buku yang sudah banyak diterbitkan. Dan kini, Pram kembali menulis buku yang menjadi karya terhebat miliknya. Buku Sampul Coklat yang syarat akan makna kehidupan. Buku dengan judul Bumi Manusia ia tulis dengan penuh cinta dan dedikasi terhadap Indonesia. Kecintaannya dalam menulis yang tak jarang dianggap menyeleweng membuatnya kebal akan sebuah kritik. Baginya, semua orang bisa menyuarakan orasi di jalanan, tapi mereka yang berorasi lewat karya akan selalu kekal. Malaikat menutup kabar terakhirnya, menyampaikan pesan menutup matanya. Firasat pergi buta kunjung datang, sebagai perantara yang ditinggalkan. Saya itu seorang individualis, tidak mau diperintah dan tidak bisa memerintah. Banyak kala tidak mau kompromi dan terus menentang untuk tetap menjadi diri sendiri. Saya memang memberontak terhadap segala-galanya ini. Sebab itu saya rasai sebagai penindasan terhadap diri saya, terhadap kesadaran saya. Orang mengangkat saya jadi PKI atau menuduh saya jadi PKI, silakan saja. Pram adalah Pram. Saya menghargai tinggi kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan saya tidak saya peroleh dengan gratis, tapi dengan berkelahi sejak orang tua sampai saya untuk kemerdekaan saya, untuk kemerdekaan Indonesia. Selamat bekerja, anakku. Jaga dirimu. Kau masih diperlukan oleh hidup.